Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zalfa Mulaiman Nur Aulia dari PIAUD 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika pendidikan, di mana saya akan menguji uji validitas, reliabilitas, dan teknik analisis datanya, normalitas, homogenitas, linearitas. Nah, uji prasyaratnya yaitu uji proporsi dan NGN. Di sini saya mengambil judul penelitiannya yaitu pengaruh media gambar buah terhadap kemampuan mengenal buah pada anak kelompok B di TK Ceria. Nah, di sini latar belakangnya yaitu pendidikan anak usia dini merupakan jenjang pendidikan yang sangat penting dalam mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Di mana salah satu aspek yang perlu dikembangkan adalah aspek kognitif. Nah, kemampuan mengenal buah yaitu merupakan bagian dari perkembangan kognitif yang perlu diperkenalkan sejak dini karena dapat membantu anak mengenal lingkungan sekitar serta menambah pengetahuan terhadap makanan sehat. Nah, jadi di sini rumusan masalahnya yaitu yang pertama ada bagaimana kemampuan mengenal buah anak sebelum dan sesudah. Lalu yang kedua ada pengaruh terhadap kemampuan mengenal buahnya pada anak gitu. Nah, hipotesisnya yaitu hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan kemampuan mengenal buah sebelum atau sesudah, dan media buah tidak berpengaruh terhadap kemampuan mengenal buah anak. Nah, hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan kemampuan sebelum dan sesudah mengenal media buah gitu. Dan yang kedua yaitu berpengaruh terhadap kemampuan mengenal buah. Nah, media gambar buah adalah merupakan media visual yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran dengan menampilkan gambar berbagai jenis buah. Nah, media ini membantu anak mengenal nama, bentuk, warna, dan ciri khas buah secara lebih konkret. Nah, kelebihannya menarik perhatian anak, mempermudah pemahaman materi, membantu daya ingat, dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Dan kemampuan mengenal buah yaitu menyebutkan nama buah, menunjukkan gambar buah, membedakan jenis buah, mengelompokkan buah, dan menghubungkan nama buah dengan gambar. Dan di sini saya mengambil desain penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan desain one group pretest post test designs. Nah, populasi sampelnya berjumlah 20 anak pada kelompok B. Ya, indikatornya menyebutkan nama buah pada nomor P1, P2, menunjukkan gambar buah, P3, P4, membedakan buah, P5, P6, mengelompokkan buah, P7, P8, menghubungkan nama dan gambar P9, P10. Nah, di sini soal-soalnya. Nah, lalu ke uji validitas. Nah, uji validitas ini yaitu pengertiannya uji validitas bertujuan mengetahui apakah instrumen benar dan mampu mengukur kemampuan mengenal buah. Nah, ternyata di sini saya menggunakan SPSS dari laptop teman saya gitu. Dan ternyata uji validitas recordnya itu tidak terkirim gitu, sehingga lupa. Dan ternyata juga ada beberapa data yang tidak yang ternyata salah gitu ya. Nah, di sini saya menjelaskan tahap-tahapnya mungkin dalam SPSS gitu, dimana data 20 responden yang di atas itu masukkan kepada data variabel gitu, data view gitu. Nah, masukkan P1 sampai P10 dan membuat variabel total, yaitu caranya yaitu klik transform di sebelah analyze, lalu di situ ada compute variabel. Nah, di sana ada kolom target variabel. Nah, di target variabel ini masukkan total, tulis ke total, dan di numeric expansion yaitu masukkan P1, P2, P3 sampai P10. Lalu klik OK. Nah, di sana nanti ada hasil data total gitu.
Nah, langkah uji validitasnya yaitu klik analyze, lalu correlate, lalu bivariate, dan pindahkan P1 sampai total ke kotak variables, lalu centang person, lalu two-tailed, lalu klik OK, dan hasilnya seperti ini. Dan ternyata karena data yang aku input itu salah, itu hasilnya ternyata tidak valid gitu, karena ada beberapa yang salah. Yang harusnya hasil uji validitasnya itu jumlah responden 20, DF-nya 20 kali 2 yaitu sama dengan 18. Nah, di R tabel itu rata-rata 0,44 gitu ya. Jadi lebih dari R hitungnya itu lebih dari 0,44 gitu. Jadi seharusnya valid gitu. Sedangkan di sini ternyata beberapa tidak valid gitu. Dan datanya lebih kecil, lebih rendah gitu. Lalu karena tidak valid, sehingga uji reliabilitasnya juga sama tidak valid gitu. Nah, di sini yang seharusnya crown batch alpha-nya itu 0,8 0,842 di sini jadi minus 2,830. Yang seharusnya di mana crown batch alpha-nya itu lebih dari 0,70, sedangkan di sini adalah minus, yang jadinya hasilnya ternyata tidak reliable gitu, karena salah input data gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari videonya saja gitu, uji reliabilitas. Nah, sini yang pertama analyze, terus ke slash, terus ke reliability analysis, masukkan P1, P2 sampai ke P10 sampai total, sampai P10. Lalu disitunya alpha, klik OK. Nah, di sini ada data-data yang dihasilkan seperti itu. Karena salah, ternyata karena data yang saya masukkan salah, ternyata tidak reliable gitu. Nah, selanjutnya ke uji normalitas gitu. Nah, di sini saya memasukkan pretest dan posttestnya, data pretest dan posttest. Nah, di mana uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Nah, kita lihat cara tutorialnya. Nah, yang pertama ada analyze, kita masukkan ke deskripsi. Nah, ke analyze, terus ke pretest, protestnya ke dependent, dan ini hasilnya. Nah, kita lihat di sini di test of normality gitu.
Nah, jadi berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, memperoleh nilai yang signifikansi. Nah, pretest sebesar 0,128 dan post-test sebesar 0,147. Kedua nilai signifikan lebih besar dari 0,05 sehingga data pretest dan post-test berdistribusi normal. Kesimpulannya karena sigmanya itu lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Lalu ke uji homogenitas. Yang dimana setelah dilakukan juga ternyata uji homogenitas ini salah input data juga, atau ada bukan salah input data tapi beberapa ternyata saya keliru untuk ininya gitu. Nah, seharusnya hasil datanya itu lebih dari 0,05, sedangkan di sini 0,005 gitu. Nah, caranya itu di sini kita klik analyze kalau untuk homogenitas. Lalu compromise, cari compromise. Nah, di compromise cari one way ANOVA. Masukkan post-testnya ke dependent, pre-testnya ke faktor. Nah, lalu klik option, centang homogeneity of variance test. Nah, lalu continue, lalu oke gitu. Dan hasilnya di test of homogeneity of variance di bis-ominnya ternyata di sini kurang gitu. Karena ada beberapa data yang ternyata saya keliru gitu. Lalu ke uji linearitas. Nah, di mana linearitas ini digunakan untuk mengetahui apakah hubungan variabel X dan Y bersifat linear. Nah, di sini berdasarkan hasil uji linearitas diperoleh nilai signifikan pada deviation for linearity sebesar 0,911 karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka hubungan antara variabel penelitian bersifat linear dan memenuhi asumsi linearitas. Tuh. Nah, di sini ada beberapa tahapnya. Kita ke analyze, lalu ke compromise, ke means, masukkan post-test ke dependent, pre-test ke independent, lalu option centang ini test over linearity, continue, lalu klik OK. Nah, di sini ada hasilnya. Tuh. Jadi di sini berdasarkan hasilnya 0,911 yaitu ini ya. Nah, lalu selanjutnya ke uji proporsi. Di mana uji proporsi ini digunakan untuk mengetahui
persenten ketuntasan belajar peserta didik. Nah, rumusnya itu F per N kali 100%, itu 20 bagi 20 per 20 kali 100%. Di sini hasilnya adalah di binomial test, di mana gambar menunjukkan hasil uji proporsi menggunakan binomial test dari 20 anak yang diteliti. Seluruh anak mencapai ketuntasan belajar dengan proporsi sebesar 1,00 atau 100% gitu. Jadi kesimpulannya persentase ketuntasan mencapai 100%. Nah, media gambar buah berhasil membantu seluruh anak mencapai ketuntasan belajar. Nah, dimana kita akan ke analyze, lalu ke correlation, ke non-parametric test, lalu ke legacy dialog, lalu ke binomial. Nah, kita masukkan ketuntasan ke tes variable list. Di sini tes proportionnya 0,75. Lalu klik OK. Ini ada hasilnya binomial test, mana di sini 1,0. Lalu selanjutnya ke uji N-gain, di mana digunakan untuk mengetahui besar peningkatan hasil belajar setelah perlakuan diberikan. Nah, di sini ada hasilnya. Berdasarkan hasil analisis N-gain, diperoleh nilai rata-rata mean sebesar 0,7179. Nilai tersebut termasuk kategori tinggi karena berada di atas 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa media gambar buah efektif dalam meningkatkan kemampuan mengenal buah pada anak. Nah, kategorinya nilai N-gain jika lebih dari 0,70 yaitu kategorinya tinggi, sedangkan 0,30 sampai 0,69 itu sedang, dan kurang dari 0,30 yaitu rendah. Di mana nilai-nilai rata-rata N-gain sebesar 0,70 termasuk kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa media gambar buah efektif meningkatkan kemampuan mengenal buah gitu. Jadi kita lihat caranya. Nah, di sini kita ke analyze, ke deskriptif statistika, lalu ke deskriptif, masukkan N-gain ke variabel, lalu klik OK. Nah, di sini ada hasil deskriptif statistik, yang mana meannya 0,7179, yang berarti nilai N-gain-nya tinggi gitu. Nah, jadi kesimpulan secara menyeluruhnya, berdasarkan hasil analisis data penelitian mengenai pengaruh media gambar buah terhadap kemampuan mengenal buah pada anak kelompok B di TK Ceria, diperoleh hasil bahwa data pretest dan posttest berdistribusi normal, serta hubungan antara variabel bersifat linear. Hasil uji proporsi menunjukkan ketuntasan belajar mencapai 100%, dan nilai rata-rata N-gain sebesar 0,7179 termasuk kategori tinggi, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media gambar buah mampu meningkatkan
kemampuan mengenal buah pada anak, namun pada hasil uji validitas, reliabilitas, dan homogenitas tidak ditemukan hasil yang tidak sesuai dengan kondisi penelitian. Setelah dilakukan pemeriksaan, diduga terdapat keliruan dalam proses penginputan atau pengolahan data pada SPSS, sehingga menyebabkan nilai validitas, reliabilitas, dan homogenitas tidak memenuhi kriteria yang seharusnya. Hal ini terlihat dari adanya nilai korelasi item rendah, nilai Cronbench alpha yang negatif, serta hasil homogenitas yang tidak sejalan dengan data penelitian secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, data pada uji validitas, reliabilitas, dan homogenitas perlu diperiksa dan diolah kembali untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Meskipun demikian, berdasarkan hasil normalitas, linearitas, dan uji proporsi dan n-gen, media gambar buah menunjukkan potensi yang baik dalam meningkatkan kemampuan mengenal buah pada anak usia dini. Nah, sebelumnya mohon maaf gitu ya, karena menggunakan SPSS teman saya di laptop teman saya, dan sekarang recordnya tepat untuk pengumpulan datanya gitu ya. Jadi tidak untuk mengulang laginya ternyata tidak, waktunya kurang gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi, mungkin penjelasannya sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.